Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Arvina Insani Fitri akan mencoba untuk menganalisis sebuah video dengan menggunakan analisis pragmatik. Nah, seperti apa sih video yang akan saya analisis? Oke, sebelumnya yuk kita simak videonya bersama-sama. Selamat siang Ibu, bisa tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ya, bentar. Apa? Ibu bisa turun sebentar dari kendaraannya. Wah, Mama lagi buru-buru, soalnya mau arisan. Nah, jadi itu videonya. Yang pertama, kita bicara soal konteks. Konteks dari video tersebut adalah ada seorang polisi yang sedang melakukan razia terhadap pengendara-pengendara yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Nah, tapi ada yang janggal. Ternyata salah satu pengendara yang melanggar aturan lalu lintas itu adalah istri dan anaknya sendiri. Lalu pada video tersebut, si polisi ini menuturkan tuturan semacam ini. Selamat siang Ibu, bisa tunjukkan STNK dan SIM-nya. Nah, ini adalah tuturan lokusi yang tentunya memiliki ilokusi. Nah, ilokusi dari tuturan tersebut adalah bahwasanya si polisi ini berniat untuk memeriksa surat-surat kelengkapan yang dimiliki pengendara tersebut. Apakah pengendara tersebut memiliki SIM dan surat-surat lainnya gitu. Lalu perlokusinya yaitu agar si pengendara menunjukkan kelengkapan surat-suratnya. Jenis tuturan ini termasuk ke dalam tuturan performatif karena tidak mengandung benar ataupun salah. Sedangkan dari segi modusnya, tuturan ini memiliki modus imperatif karena secara tidak langsung si polisi ini memerintahkan kepada si ibu, si pengendara, untuk memperlihatkan surat-suratnya. Jenis tuturan ini juga termasuk ke dalam tuturan direktif karena sang polisi sebagai penutur memberi pengaruh terhadap lawan tuturnya, yaitu sang pengendara, untuk melakukan sesuatu. Tuturan ini juga termasuk ke dalam tuturan tidak langsung karena bentuk dari tuturannya itu bertanya, tetapi maksudnya adalah menyuruh. Jadi polisi ini menyuruh si ibu pengendara untuk memberikan atau memperlihatkan kelengkapan surat-suratnya. Selanjutnya, tuturan ini termasuk ke dalam tuturan literal. Selanjutnya, tuturan ini termasuk ke dalam maksim kemurahan dan dirasa sopan. Dan tuturan ini tidak melanggar prinsip kerjasama apapun. Berlanjut ke tuturan kedua, yaitu jawaban si pengendara terhadap polisi tadi. Pengendara itu berkata, bentar. Nah, tuturan ini termasuk ke dalam tuturan performatif dengan modus imperatif. Jenis tuturannya yaitu tuturan direktif, yang mana si pengendara menyuruh kepada polisi untuk menunggu. Jika dilihat dari segi kelangsungan dan ketidaklangsungannya, tuturan ini termasuk ke dalam tuturan langsung. Selain itu, tuturan ini juga termasuk ke dalam tuturan literal karena maksud dari tuturan itu sesuai dengan makna kata-katanya. Tetapi tuturan ini melanggar prinsip kesopanan, yaitu maksim kebijaksanaan. Nah, selanjutnya, anak dalam video tersebut mengucapkan, "Papa." Nah, tuturan itu termasuk ke dalam tuturan performatif dengan modus interjektif. Lalu tuturan ini juga termasuk ke dalam tuturan deklarasi, yang mana deklarasi ini adalah sebuah tuturan yang dapat mengubah dunia. Maksudnya di sini pada awalnya hubungan polisi dengan anak ini adalah polisi dengan pengendara gitu ya. Tetapi karena si anak ini menyadari bahwa polisi tersebut adalah ayahnya sendiri, maka sang anak itu mengucapkan papa. Nah, kalimat papa ini seakan merubah hubungan mereka yang awalnya seorang polisi dengan pengendara menjadi seorang anak dan ayah. Nah, tuturan ini juga termasuk ke dalam jenis tuturan langsung dan literal. Tetapi tuturan ini melanggar prinsip kesopanan, yaitu maksim kecocokan, tetapi tidak melanggar prinsip kerjasama. Selanjutnya ada sang polisi yang kemudian berkata, "Ibu bisa turun sebentar dari kendaraan ini." Nah, tuturan itu termasuk ke dalam tuturan performatif dengan modus imperatif. Selain itu, tuturan tersebut juga termasuk ke dalam jenis tuturan direktif. Jika ditinjau dari segi kelangsungan dan ketidaklangsungan, tuturan tersebut termasuk ke dalam tuturan tidak langsung. Kenapa? Karena
bentuk tuturnya itu seperti memberitahu bahwa ibu bisa turun dari kendaraan ini sebentar, tetapi padahal maksudnya adalah menyuruh. Jadi polisi menyuruh sang pengendara untuk turun dari kendaraannya. Kalau dalam prinsip kesopanan, tuturan ini termasuk ke dalam maksim kemurahan dan dirasa sopan, serta tidak melanggar prinsip kerjasama apapun. Dan yang terakhir, setelah sang pengendara menyadari bahwa polisi itu ternyata adalah suaminya sendiri, dia pun turun dari kendaraannya. Lalu dia berkata, "Pa, Mama lagi buru-buru soalnya mau arisan." Nah, tuturan ini termasuk ke dalam tuturan konstatif dengan modus deklaratif. Jenis tuturan ini yaitu tuturan representatif, yang mana memberikan informasi. Namun, jika ditinjau dari segi kelangsungan dan ketidaklangsungan, tuturan ini termasuk ke dalam tuturan tidak langsung, karena secara tidak langsung si pengendara tersebut tidak hanya memberitahukan bahwa dia mau pergi arisan, tetapi tujuannya adalah agar tidak ditilang gitu. Tuturan ini juga termasuk ke dalam tuturan tidak literal serta melanggar prinsip kesopanan, yaitu maksim kebijaksanaan dan maksim penerpaan. Selain itu, tuturan ini juga melanggar prinsip kerjasama, yaitu melanggar maksim kuantitas serta maksim relevansi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.